Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Imunologi kelas A akan menjelaskan topik mengenai lateral flow immune assay test sebagai metode diagnosa COVID-19 guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah imunologi. Agenda yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu terbagi menjadi pendahuluan, metode, serta pembahasan mengenai uji lateral flow immunoassay sebagai metode diagnosa COVID-19. Adapun anggota kelompok 8 sendiri terdiri dari saya sendiri, Anisya Widya Amalia, dan dua rekan saya yaitu baik Rido Amalia dan Sofiatun Nufus. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Penyakit coronavirus 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Penyakit ini menyebar begitu cepat. Menurut data WHO, hingga saat ini sudah ada 65 negara yang terjangkit virus ini. WHO memberikan nama virus tersebut yaitu SARS-CoV-2 dengan nama penyakitnya yaitu Coronavirus Disease atau COVID-19. Berikut merupakan gambaran struktur dari virus tersebut, di mana virus ini merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Partikel virus corona tersebut mengandung 4 protein struktural utama, yaitu protein S yang berbentuk seperti paku, protein M atau membran protein, protein E atau envelope protein, dan protein N atau nukleokapsid protein, di mana protein S merupakan salah satu protein antigen utama virus, di mana protein ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host. Infeksi virus corona dapat menimbulkan manifestasi klinis dari ringan, sedang, hingga berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang diakibatkan oleh coronavirus ini, sejauh ini sudah ada beberapa metode imunodiagnostik yang dilakukan untuk tes COVID-19. Salah satunya adalah tes lateral flow assay. Menanggapi kebutuhan akan tes COVID-19 ini, uji lateral flow assay atau LFA dikembangkan untuk memberikan pengujian diagnostik titik perawatan yang cepat dari antibodi COVID-19. Tes LFA ini mampu mendeteksi antibodi SARS-CoV-2 spesifik dan membedakan antara kelas IgG dan IgM secara cepat, di mana prinsip pengujian didasarkan pada reseptor binding domain dari protein spike dan nukleokapsid. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tetes darah pasien. Adapun tes serologis ini memiliki keuntungan dari penurunan persyaratan teknis, waktu penyelesaian yang singkat, keterjangkauan, risiko pengambilan sampel, dan persiapan spesimen yang lebih rendah, serta sensitivitas dan spesifisitas deteksi yang lebih tinggi. Nah, gambar tersebut merupakan gambaran kerja dari lateral flow assay yang akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya adalah Mbak Rido Amalia, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai metode dan prinsip kerja dari diagnosa dengan LFIA. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lateral flow immune assay atau LFIA merupakan salah satu metode diagnosa COVID-19 yang bekerja dengan mendeteksi keberadaan IgM dan IgG yang menunjukkan adanya kekebalan tubuh terhadap infeksi SARS-CoV-2. LFIA sering juga disebut sebagai tes antibodi, di mana sampel yang digunakan dalam tes ini adalah tetes darah pasien yang diambil dari vena ataupun tusukan jari. Jadi, pengambilan sampel pada tes LFIA ini sama dengan pengambilan sampel ketika ingin melakukan uji glukosa darah. Pada kit tes LFIA terdapat 3 garis, yaitu garis kontrol, garis uji IgM, dan garis uji IgG. Dengan teknik lateral flow immune assay ini, hasilnya sangat mudah dibaca, di mana garis kontrol akan berwarna apabila pengujian telah dilakukan dengan benar.
Kemudian garis uji IgM maupun garis uji IgG akan muncul ketika salah satu dari kedua jenis penanda antibodi tersebut ditemukan dalam sampel. Kemunculan salah satu dari dua garis penanda IgG atau IgM atau kemunculan keduanya mengindikasikan bahwa pasien yang diuji telah terinfeksi oleh COVID-19. Selanjutnya, apakah itu IgM atau IgG? Jadi IgM atau imunoglobulin M adalah antibodi dasar yang berada pada plasma B. IgM ini merupakan respon imunitas tubuh pertama ketika terpapar oleh antigen. Pada saat awal infeksi, kadar IgM akan meningkat dalam waktu singkat dan akan menurun secara perlahan dan digantikan oleh IgG. IgM ini merupakan antibodi pertama yang ada di dalam tubuh sejak 20 minggu pertama masa janin dan akan berkembang secara fitogenik. Pada serum normal, IgM sering dijumpai mengikat antigen tertentu. Oleh karena itu, IgM sering juga disebut sebagai antibodi alami. Hal ini dapat juga dikarenakan sifat IgM yang memiliki afinitas yang sangat tinggi, sehingga mampu mendeteksi dan mengikat antigen yang kurang reaktif. Pada slide dapat dilihat struktur dari IgM. Kemudian, IgG atau imunoglobulin G adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah maupun cairan tubuh lainnya. IgG adalah antibodi pertama yang terlibat dalam respon imun lanjutan, dan keberadaan IgG ini sering sekali diartikan sebagai puncak respon antibodi terhadap antigen. Pada slide dapat dilihat struktur dari IgG. Kemudian, dalam kasus COVID-19 sendiri, ekspresi IgM dimulai antara 3-6 hari setelah infeksi, dan kemudian akan mencapai puncaknya selama 9-15 hari sejak munculnya gejala. Selanjutnya, ekspresi IgG atau imunoglobulin G dimulai setelah 10 hari gejala dan mencapai puncaknya antara 20-30 hari setelah munculnya gejala. Kemunculan atau ekspresi dari IgM dan IgG ini sangat bervariasi antara pasien akut, parah, dan kritis. Pada slide dapat dilihat grafik ekspresi dari IgM dan IgG. Pada awal infeksi dapat dilihat bahwa konsentrasi IgM meningkat, kemudian menurun secara perlahan. Kemudian mendekati 10 hari masa infeksi, ekspresi IgG meningkat dan mencapai puncaknya pada hari ke-25 sampai ke-30 setelah kemunculan gejala. Pada gambar A ditunjukkan langkah-langkah atau proses yang terjadi dalam diagnosis COVID menggunakan lateral flow immunoassay. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa LFIA dilakukan dengan menggunakan sampel darah yang diambil dari individu yang diduga terinfeksi COVID-19. Tes menggunakan LFIA ini melibatkan migrasi kompleks antigen atau antigen antibodi yang melalui bantalan penyerap yang dipasang di ujung strip. Sampel cairan yang mengandung analit akan bergerak melalui berbagai zona strip polimer. Di sini, bantalan sampel bertindak sebagai spons dan setelah direndam, akan memungkinkan cairan melewati bantalan konjugasi kedua. Bantalan konjugasi kedua berisi semua reagen yang diperlukan untuk melakukan reaksi kimia antara antigen dan antibodi. Saat antigen melewati bantalan, akan muncul tanda. Antigen akan terus melewati jalur uji kontrol dan jalur uji IgM dan IgG. Setelah melewati jalur tersebut, sampel cairan akan masuk ke dalam material berpori yang berfungsi sebagai wadah limbah. Kemudian, pada gambar B ditunjukkan hasil-hasil yang kemungkinan muncul dalam uji diagnosis COVID menggunakan LFIA. Apabila warna hanya muncul pada garis kontrol, maka hasilnya negatif. Apabila warna muncul pada garis kontrol dan garis uji IgM, maka hasilnya positif. Begitu juga apabila warna muncul pada garis uji kontrol dan garis uji IgG. Kemudian hasil yang dapatkan juga dapat berupa warna muncul pada setiap garis, yaitu pada garis kontrol, garis uji IgM, dan garis uji IgG.
Namun sebenarnya, uji diagnosis COVID menggunakan metode LFIA ini hasilnya kurang akurat, sehingga seringkali hanya dilakukan sebagai screening awal adanya infeksi COVID-19. Apabila warna hanya muncul pada garis kontrol dan garis uji IgM, hal ini menandakan bahwa infeksi baru saja terjadi. Sedangkan, apabila warna hanya muncul pada garis kontrol dan garis uji IgG, hal ini menandakan bahwa infeksi telah lama terjadi. Karena hasil diagnosis COVID-19 menggunakan metode LFIA ini kurang akurat dan biasanya digunakan hanya sebagai screening, maka kesimpulan hasilnya tidak disebut sebagai positif atau negatif, melainkan reaktif dan non-reaktif, sehingga hasilnya perlu dikonfirmasi dengan melakukan swab atau PCR test. Lateral flow assay disebut juga sebagai tes antibodi yang merupakan teknik untuk mendeteksi antibodi terhadap penyakit dengan menggunakan sampel darah pasien. Tes lateral flow ini menggunakan teknologi yang sama dengan teknik yang biasa digunakan untuk tes kehamilan. Tes ini dapat mendeteksi antibodi terhadap virus dari darah pasien, serta dapat menunjukkan apakah pasien masih terinfeksi atau telah pulih dari COVID-19. Pengujian menggunakan lateral flow assay ini memerlukan setetes darah pasien, baik dari vena ataupun dari tusukan jari. Teknik ini mirip dengan tes yang digunakan untuk pemantauan gula darah pada pasien diabetes. Teknik lateral flow assay ini mendeteksi respon antibodi pasien terhadap virus dan tidak mendeteksi keberadaan virus itu sendiri. Tes lateral flow ini dapat diselesaikan dengan cepat, sekitar 15 menit, sehingga banyak perusahaan diagnostik yang bekerja keras untuk mengembangkan KIT yang digunakan untuk diagnostik dengan teknik lateral flow, terutama untuk mendeteksi COVID-19. Kelebihan utama dari tes lateral flow ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi apakah saat pengujian dilakukan pasien masih terinfeksi virus atau infeksi aktif atau telah pulih dari infeksi COVID-19, meskipun tubuh pasien tidak lagi mengandung virus. Lateral flow immunoassay yang dikembangkan untuk uji COVID-19 mampu mendeteksi dua jenis antibodi, yaitu IgG dan IgM, yang menunjukkan adanya kekebalan terhadap COVID-19 di dalam tubuh. Teknik lateral flow immunoassay ini mendeteksi antibodi IgG dan IgM sangat mudah dibaca dan juga adanya garis kontrol yang ketika muncul dapat menunjukkan bahwa pengujian telah berfungsi dengan benar. Garis uji akan muncul ketika salah satu dari kedua jenis penanda antibodi tersebut ditemukan di dalam sampel. Kemunculan salah satu dari dua garis penanda IgG atau IgM atau kemunculan keduanya mengindikasikan hasil tes positif yang menunjukkan bahwa pasien saat ini telah terinfeksi dengan COVID-19. Teknologi lateral flow ini merupakan teknologi jenis baru, di mana bukti dan keakuratannya untuk mendeteksi virus corona masih dalam proses evaluasi. Namun sejauh ini, tes lateral flow hanya dapat digunakan untuk menentukan apakah pasien itu telah terinfeksi COVID-19 pada beberapa titik sampel. Tes lebih lanjut diperlukan untuk mendeteksi apakah seseorang pasien saat ini terinfeksi. Tes lateral flow lebih mahal dan cukup memakan waktu untuk pengujian dengan skala besar jika dibandingkan dengan tes antibodi berbasis skala laboratorium seperti ELISA. Tes lateral flow immunoassay mampu mendeteksi antibodi COVID-19 spesifik dan membedakan antara kelas imunoglobin IgG dan IgM dengan cepat. Prinsip pengujian ini didasarkan pada reseptor binding domain atau RBD dari protein spike dan nukleokapsid. Jadi, tes lateral flow immunoassay ini adalah tes yang berpotensi berguna yang membutuhkan input sampel rendah dan prosesivitas yang minimum. Mengingat semua donor dikumpulkan lebih dari 14 hari sejak tanggal gejala terakhir, ketika tes IgM akan dilakukan, tidak mengherankan apabila hasil IgM rendah karena imunoglobin IgM memungkinkan berkembang lebih awal sebagai respon terhadap infeksi.
Pita antibodi yang lemah dapat mengidentifikasi donor dengan titer rendah. Studi terbaru menunjukkan bahwa persentase yang signifikan dari individu yang sembuh memungkinkan memiliki titer COVID-19 IgG atau IgM yang rendah. Uji LVA ini dirancang untuk melakukan analisis kualitatif dan bukan kuantitatif, seperti yang dinyatakan dalam petunjuk pabrikan. Namun demikian, untuk mendokumentasikan fenomena ini, peneliti terlatih secara subjektif menggambarkan hasil positif sebagai kuat atau lemah relatif terhadap intensitas pita yang dihasilkan oleh setiap sampel donor. Uji IgG ataupun IgM dari LVA ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi untuk antibodi COVID-19. Tes LVA ini mudah digunakan dengan staf yang terlatih dengan baik. Hasilnya dapat diinterpretasikan dalam waktu 15 menit dan kontrol prosedur internal yang memastikan bahwa volume spesimen yang cukup, sumbu membran yang memadai, dan teknik prosedur yang benar digunakan. Hasil IgM konsisten dengan data yang baru diterbitkan dan menunjukkan bahwa IgM dapat bertahan lebih dari 23 hari setelah onset gejala dan bisa lebih awal, sinkron, atau lebih lambat dari IgG. Jadi, setelah mendengar paparan yang telah disampaikan, uji lateral flow immunoassay ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pemeriksaan paparan COVID-19. Nah, berikut merupakan beberapa referensi artikel yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan, semoga dapat memberi manfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.